Halo sahabat Musafir, berjumpa lagi dengan saya Bruder Petrus Partono PSS dalam Musafir edisi Minggu tanggal 21 Juni pekan ke-12. Hari ini kita akan bicara tentang jangan takut. Tapi marilah kita mulai dahulu dengan berdoa, kita mendekatkan kepada Allah agar kata jangan takut itu muncul pada diri kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah kami dengan belas kasih-Mu dari surga, sehingga dalam situasi yang sulit karena pandemi corona ini, Engkau menumbuhkan iman dalam diri kami, sehingga kami memiliki kekuatan dalam hidup untuk menghadapinya, dan kami tidak takut, dan kami tidak menjadi pribadi yang lari, tetapi semakin dekat dengan Engkau. Tumbuhkan iman kepercayaan pada diri kami, kunjungi setiap hari dengan rahmat-Mu, dan jadikan kami serupa dengan Bunda Maria yang memiliki keberanian dalam hidup untuk menerima tantangan-Mu sendiri dalam situasi yang tidak mudah, ia mampu menyelesaikannya. Semua doa kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan kepadamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Saudara-saudara, pada minggu pekan ini kita diajak bicara tentang kata yang sangat luar biasa, memiliki kekuatan dan makna, yaitu jangan takut. Dan kata-kata ini menjadi sangat istimewa. Mengapa? Karena kita mengalami masa yang tidak mudah, masa pandemi, masa di mana kita berhadapan dengan situasi yang sangat membuat kita mempertanyakan seringkali Tuhan itu ada di mana. Tetapi Injil berbicara kepada kita, jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuhmu tetapi bukan jiwamu. Mengapa hal itu terjadi? Karena pandemi corona menjadikan kita bertanya-tanya akan arah hidup kita kemana. Maka Injil hari ini mengajak kepada kita untuk semakin percaya kepada Allah, untuk tidak menjadi takut bahwa segala sesuatu pasti bisa diatasi. Tentu kami di Cilincing di Atma Brata juga mengalami masa-masa takut itu. Bagaimana tidak? Setiap hari kami harus mencukupkan banyak kebutuhan lansia yang miskin di tempat ini. Kami bersinggungan dengan banyak orang miskin yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan harapan akan hidup.
Dan tentu ketakutan ada pada diri mereka, minder menjadi ada, kekhawatiran muncul pada diri kami. Tetapi apakah dengan itu kami harus menjadi gentar dan lari? Tidak. Injil berbicara tentang jiwa. Kekuatan yang paling istimewa, rahmat Allah yang diberikan, yaitu jiwa itu sendiri yang harus terpelihara. Ketika jiwa kita mengalami kepasrahan kepada Allah, tinggal di dalam Allah, tubuh ini boleh mengalami kekurangan, tetapi jiwa yang sehat menjadikan tubuh kita menjadi kuat pula mengatasi segala sesuatu. Jiwa berkaitan dengan pikiran. Pikiran kita dibawa di dalam kebutuhan keseharian kita perut ini, tetapi yakinlah ada orang-orang lain sekitar kita, ada Roh Kudus yang mencukupkan kita. Saya berapa hari yang lalu duduk di depan Bunda Maria ini di sini pula. Karyawan saya ngomong, "Bruder, itu sudah habis isi kulkas, freezer sudah habis, ikan sudah habis, nggak ada isinya." Saya bilang besok beli. Selesai, besok bisa beli. Tetapi keyakinan besok beli itu Tuhan memandang situasi sulit ini engkau tidak harus beli, karena tiba-tiba ada orang telepon, apakah saya bisa bicara dengan Bruder Petrus, kami akan menyumbang ikan. Dia sumbang 75 kilo ikan yang segar, yang luar biasa. Bahkan hari berikutnya ada orang datang bawa ikan paten yang gede-gede. Allah mencukupkan. Ketika jiwamu tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Allah, Ia bekerja luar biasa pada hidup kita. Apakah Anda mau tetap tinggal di dalam Allah, percaya kepada Allah, dan menjadikan Anda akan mengalami kemurahan Allah? Bahkan dalam Injil jelas dikatakan kepada kita, burung pipit pun lebih berharga, maka jangan menjadi takut. Setiap orang harus berani mengakui Allah untuk meminimalisir ketakutan dalam dirinya, teristimewa dalam masa pandemi ini. Tumbuhkan iman, tumbuhkan kepercayaan, terus bersandar pada Allah. Allah membisikkan kepada kita sebuah bunyi kekuatan, "Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman." Ia tidak akan meninggalkan kita walaupun dalam masa pandemi, masa yang sulit ini. Percayalah kepada Allah, yakinlah kepada Allah, belajarlah seperti Maria. Tentu masa-masa takut ada pada dia. Ia masih gadis, tetapi ia harus mengalami perjumpaan dengan Allah, menanggung beban hidup seolah-olah mengandung tanpa suami. Tetapi Maria dalam keraguannya tetap datang kepada Allah, dan segalanya boleh menjadi baik, bahkan ia keluar sebagai bintang. Anda semua adalah bintang kehidupan ini yang tidak harus menjadi takut, tetapi semakin menjadi percaya kepada Allah. Percayalah, yakinlah, tumbuhkan iman. Tuhan menjaga Anda semua. Tuhan memberkati kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa menyertai kami dengan cara yang istimewa, seperti Engkau mencintai dan menyertai bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Tentu mereka mengalami ketakutan-ketakutan pula, sama seperti kami dalam masa pandemi ini. Tetapi kami yakin di dalam nama-Mu yang kudus, Engkau memperhatikan kami, Engkau memandang kami, dan Engkau terus mengulurkan tangan bagi kami pula, di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi dan keadaan apapun juga. Maka kami berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan musafir ini, agar Engkau terus menggandeng tangan mereka, dan Engkau menyertai mereka dan menguatkan mereka dalam hidup setiap hari, dan akhirnya boleh keluar sebagai pemenang dan boleh keluar untuk mencapai garis finish, yaitu juara di dalam hidup, yaitu dikuatkan dan berhasil di dalam nama-Mu sendiri. Jadikan baik kami, jadikan baik setiap orang, jadikan baik semua yang mendengar musafir ini, demi Kristus Tuhan kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.